Beberapa waktu yang lalu, sempat ramai terdengar kabar kalau DPR sekarang punya wewenang buat evaluasi pejabat negara. Nah, ini menarik nih, karena kewenangan ini diatur dalam revisi Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Kebijakan ini kemudian dianggap problematik karena DPR dianggap melampaui kewenangannya dan berpotensi menabrak aturan hukum yang lebih tinggi. Berdasarkan UU MD 3, DPR memiliki 3 fungsi utama yang mencakup pembuatan undang-undang, pembahasan serta pengawasan anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Nah, jadi emang nggak ada tuh di UU MD 3 yang meminta DPR untuk mengevaluasi pejabat negara. Karena kalau memang ada atau diada-adain kayak sekarang ini, langkah DPR berarti berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara kekuasaan dan mengancam prinsip check and balances. Dan yang lebih serem, kebijakan ini bisa dipakai untuk memberikan tekanan politik. Bayangin pejabat negara yang harus kerja sambil overthinking soal apakah DPR bakal suka atau enggak sama keputusan mereka. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana tuh? Nggak cuma itu, efeknya bisa ngeri banget buat lembaga yang seharusnya independen kayak KPK, MA, atau MK. Kalau DPR bisa ngatur mereka, apa kabar keputusan-keputusan penting yang butuh keberanian dan independensi? Jika kebijakan ini dibiarkan tanpa pengawasan yang jelas, juga ada resiko akan terjadi konflik konstitusional dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Jadi dalam hal ini, pemerintah dan lembaga hukum perlu memastikan bahwa perubahan tata tertib DPR tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar hukum yang telah diatur dalam konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kalau hal ini dibiarkan, bukan cuma makin banyak konflik antar lembaga, tapi kepercayaan publik ke DPR juga akan makin jeblok. Sekarang aja, berdasarkan survei indikator politik, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik ke DPR cuma sekitar 26,6% aja. Nah, jadi hal ini bisa membuat kepercayaan DPR makin turun lagi kalau mereka main kekuasaan kayak gini. Aturan ini seharusnya dipakai DPR untuk internal mereka aja, bukan malah buat ngatur-ngatur lembaga lain. Nah, menurutku dalam hal ini DPR harus evaluasi internal terkait tata tertib mereka yang telah direvisi. Juga memastikan kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi. Keterlibatan ahli hukum tata negara dalam proses evaluasi ini akan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan di DPR. DPR perlu sih membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, seperti akademisi, jurnalis, dan yang lain-lain untuk mengembalikan kepercayaan publik. Nah, tapi gimana menurut kalian? Kira-kira hal ini bakal jadi langkah yang benar atau malah makin bikin DPR kehilangan kepercayaan? Coba drop pendapat kalian di komen. Bye!